kita akan dibawakan materi ini oleh Bapak Presiden kita yang sangat dahsyat, Bapak Presiden Abbas Bashir. Ya, seperti yang kita ketahui, tahun 2015 beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Accounting. Padahal pada waktu itu beliau baru mendapatkan kenaikan jabatan dan kenaikan gaji yang sangat dahsyat dan beliau resign. Kenapa? Karena beliau mau fokus di bisnis ini. Dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, beliau resign pada saat baru akan mulai menjalankan bisnis ini. Bukan sudah menjalankan, baru akan mulai menjalankan bisnis ini. Ini sangat dahsyat sekali ya. Bahkan beliau pada akhirnya jaringannya berkembang bukan hanya di area Surabaya, tapi bahkan sampai ke Indonesia Timur, di kawasan NTT sana, bahkan sampai di yang barusan ini beliau membuka market baru di area Tegal ya, luar biasa banget. Ini sudah tersebar kemana-mana hingga ke seluruh Indonesia, ini keren. Dan yang luar biasa, beliau sampai sekarang itu dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun, hampir 5 tahun, itu sudah mendapatkan income di atas 500 juta. Ini sangat dahsyat sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan tahun 2019 kemarin beliau menjadi presiden dengan julukan presiden termuda di seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, usia muda belia tapi sudah jadi presiden di bisnis ini. Tapi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, ini jauh lebih keren. Kenapa? Karena beliau jadi presiden itu tidak pakai dipilih, tidak pakai pemilu, tapi malah dapat duit, dipaksa dapat duit. Ini yang dasarnya bisnis ini, oke? Nah, untuk menyingkat waktu, saya ingin mewakili Bapak Ibu semua untuk mengundang pembicara kita pada siang hari ini. Mari kita sambut Bapak Presiden Nutrik termuda kita, Bapak Abbas Bashir. Oke, terima kasih Presiden Tuan. Tes. Suara saya bisa dengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke. Cek. Cek. Oke, aman. Oke, suara sudah jelas ya. Baik, semangat pagi Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda semua, memberikan sharing yang luar biasa kepada Anda semua mengenai sebuah bisnis yang dahsyat ya. Dan hari ini ya Bapak Ibu yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih Anda menyempatkan waktu untuk belajar dan mengetahui lebih jauh bagaimana dahsyatnya bisnis anti corona ini ya. Dan saya menyapa teman-teman saya di seluruh Indonesia, terutama mitra-mitra saya ada di seluruh Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, terus belajar ya, kita tambah ilmu kita sehingga lebih dahsyat lagi ke depannya ya. Baik, terima kasih. Materi kita pada hari ini adalah biospray bisnis anti corona ya. Kenapa saya mengangkat materi ini Bapak Ibu sekalian? Ini berangkat dari fenomena yang ada saat ini ya. Bagaimana kita tahu berita di televisi ya, berita di mana-mana, tetangga kita, teman kita semuanya mengeluh efek daripada corona ini ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami langsung, ada yang mengalami masalah kesehatan, lalu ada yang di PHK, lalu ada yang kehilangan pekerjaan dan di mana-mana. Saya ingin memberikan sebuah informasi yang lebih positif kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa sekarang ada solusi sebuah bisnis yang ternyata di mana banyak bisnis yang jatuh, ternyata biospray bisa menjadi bisnis anti corona. Saya buktikan nanti ya. Ini tema kita pada hari ini ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan diri mendengarkan materi ini dengan seksama ya. Ingat pesan saya di awal setiap kali membawakan materi 3P ya. Anda paham materi ini, jangan dilakukan, Anda paham betul. Lalu yang kedua Anda praktekkan di lapangan jika ini positif. Lalu yang ketiga Anda sebarkan ke mitra-mitra Anda dan ke banyak orang di luar sana. Baik, kita mulai materi kita pada hari ini mengenai biospray bisnis anti corona. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, dampak besar dari adanya corona ini sangat luar biasa dan ada dua sektor yang sangat terkena dampaknya. Yang pertama tentu saja kesehatan. Ya, kenapa kesehatan? Karena kita bicara virus corona atau COVID-19 ini berkaitan dengan sebuah virus yang menyerang atau berpengaruh kepada kesehatan ya. Nanti akan saya buka data terbaru berapa orang yang sudah terinfeksi dan berapa banyak kematiannya
terjadi ya. Jadi dua dampak besarnya, yang pertama adalah di segi kesehatan, banyak orang mengalami dampak kesehatan, lalu yang kedua dampak dari segi ekonomi. Jadi ini seperti efek domino ya, semuanya terkena ya. Kita bahas satu-satu. Bapak Ibu sekalian, dulu 3 tahun yang lalu sebelum COVID ini ada, ya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah memberikan ya sosialisasi. Ibu-ibu yang sering ikut PKK ya pasti tahu bahwa puskesmas ya, pegawai dari puskesmas sering sekali memberikan materi-materi sosialisasi di acara-acara PKK. Yaitu apa? Yaitu deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi Kementerian Kesehatan punya program bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat penyakit-penyakit tidak menular dulu sebelum adanya corona. Penyakit-penyakit ini tidak menular tetapi menurun ya. Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Ini tidak menular ya, kalau kita dekat dengan orang yang hipertensi tidak akan menular ke kita. Paling yang menular adalah emosinya ya. Jadi kalau dia marah kita ikutan jengkel juga gitu ya. Terpengaruh secara emosi tetapi belum tentu atau tidak terdeteksi atau tidak terkena dari hipertensi itu sendiri. Lalu yang kedua, penyakit yang tidak menular tetapi menurun adalah jantung koroner ya. Lalu yang ketiga, obesitas ya, atau tubuh ke samping ya. Ini juga mengundang banyak sekali penyakit ya. Lalu diabetes mellitus ini juga punya julukan baru ya di masyarakat, yaitu mbahnya penyakit ya, diabetes mellitus. Lalu yang berikutnya lagi ada kanker serviks ya. Kanker serviks ini penyakit yang sering dialami oleh wanita ya, seperti itu. Penyakit-penyakit ini tidak menular tetapi menurun ya. Nah, ini disosialisasikan ya dulu jauh sebelum adanya COVID ya. Dan apa yang terjadi hari ini ya, setelah adanya COVID, ini adalah dampak kesehatan yang terjadi. Bapak Ibu pasti sering mendengar berita, membaca, melihat ya, atau mendengar cerita dari teman-temannya. Ini data terakhir yang saya dapat kemarin tanggal 6 November, data pasien COVID ya di seluruh dunia yang terjangkit atau positif berjumlah 48 juta orang lebih ya, 48.261.898 orang, yang meninggal sebanyak kurang lebih 1.200.000 orang. Luar biasa. Ini adalah dampak kesehatan dari adanya COVID-19 ya. Lalu kalau kita breakdown ke bawah, di Indonesia sendiri data per 6 November 2020 yang sudah terkonfirmasi positif 425.000 ya, dan yang meninggal sebanyak 14.000 orang ya. Ini luar biasa ya. Kita melihat kematian begitu terjadi, mungkin kadang teman kita sendiri, saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita pun menjadi korban ya daripada adanya COVID ini. Lalu kita breakdown ke bawah, di Jawa Timur sendiri ya, data sampai kemarin ada sekitar 53.700 yang positif dan yang meninggal sebanyak 3.853. Ini sangat luar biasa sekali dampak kesehatan yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini ya. Lalu berikutnya ya, ini yang menarik ya. Masih kita bahas dampak dari segi kesehatannya dulu sebelum kita masuk ke dampak ekonomi ya. 2008 saya baca data 18 September ya dari detik.com ya, bahwa di Jawa Timur sendiri 2.896 orang meninggal dalam kasus COVID ya di Jawa Timur ya. Nah, yang menarik adalah ini yang menarik. Saya selalu sampaikan ini setiap kali saya mengisi presentasi Biospai, yaitu dari 2.896 orang yang meninggal, menariknya adalah 91,9% disertai komorbid. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi ternyata dari 2.800 lebih itu yang meninggal di Jawa Timur ya, data per 18 September itu 90% lebihnya disertai komorbid. Artinya apa? Yang meninggal itu ternyata sudah punya penyakit bawaan sebelumnya. Jadi bukan adanya COVID yang membuat orang-orang tersebut meninggal, tetapi memang sudah punya penyakit bawaan. Ya, komorbid itu penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Ya, jadi artinya apa? Bukan COVID-nya sendiri yang berbahaya, tapi siapkah tubuh kita, antibodi tubuh kita saat berpapasan atau terkena COVID. Jadi kita berbicara antibodi. Selagi antibodi kita bagus, ya, tubuh kita sehat, maka kalau kita terkena COVID, ya kita hanya cukup isolasi mandiri dan kita bisa melewati masa-masa kritis itu, ya. Jadi bayangkan ya, jadi yang meninggal itu 90% karena punya penyakit bawaan, ya. Kita lebih spesifik lagi informasinya, ya. Dari 90% yang meninggal itu, nah ini yang menarik lagi ya. Data ini akan di-compare, kalau kita compare dengan data dari Kementerian Kesehatan tadi, sosialisasi itu sudah dibuat beberapa tahun yang lalu,
sepertinya ini mengisyaratkan ya, ternyata tidak salah gitu ya. Dari 3 besar penyakit komorbid ya, dari 2.800 yang meninggal, 90% karena punya penyakit penyerta. Nah, 91% itu ada 3 peringkat penyakit ya komorbid yang utama. Yang pertama adalah diabetes ya. Kalau lihat slide saya yang pertama tadi, nah ini ya, diabetes ya. Itu juga sudah diinformasikan tadi. Nah, ini diabetes memegang peringkat nomor 1 jumlah kematian COVID di Jawa Timur ya, menyumbang 27,6% ya. Lalu peringkat nomor 2 hipertensi ya 23% ya. Lalu peringkat nomor 3 adalah jantung, sakit jantung ya. Lalu ada paru-paru 5%, ginjal dan seterusnya. 3 besar dipegang oleh 3 penyakit ini ya. Diabetes, hipertensi, jantung ya. Kalau kita kembali ke data awal tadi, nah seperti sebuah kebetulan ya, atau seperti sudah diprediksi sebelumnya bahwa penyakit-penyakit ini sangat rentan ya. Hipertensi ada di sini tadi ya, deteksi dini tadi, jantung juga ada di sini, diabetes mellitus juga ada di sini. Nah, ini luar biasanya ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengidap 3 penyakit ini ya. Itu sangat takut sekali ya, takut keluar rumah, takut terima tamu, takut berinteraksi dengan orang banyak, takut akan kesehatannya. Kenapa? Karena mereka sangat rentan sekali untuk terkena COVID. Kenapa demikian? Karena 3 penyakit ini antibodinya sangat rendah sekali. Sedangkan kita tahu COVID ini menyerang antibodi. Ini yang luar biasa dampak dari kesehatan yang ditimbulkan oleh corona. Nah, sekarang kita masuk ke dampak ekonomi ya. Data yang saya dapatkan ya dari Kamar Dagang dan Industri Kadin ya, 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di PHK akibat dari corona ya. Jadi ada yang terkena dampak kesehatan, ada yang terkena dampak ekonomi, bahkan kedua-duanya. Ini luar biasa ya. 6,4 juta pekerja dirumahkan. Bayangkan di kondisi normal saja orang nyari kerja susah. Apalagi ditambah kondisi tidak normal seperti sekarang ini, COVID yang menyerang seluruh dunia, global ya. Ini sangat luar biasa sekali. 6,4 juta pekerja di PHK. Apalagi efek corona, berita yang lain ya, 60% usaha tutup permanen, coba bayangkan. Ini luar biasa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Berikutnya lagi, tembus rekor, 46 perusahaan raksasa bangkrut gara-gara corona, coba. Banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa, kemarin saya dapat informasi lagi, Robinson ya, sebuah perusahaan besar, sudah 1 abad, bayangkan, 100 tahun lebih, di Singapura bisa tutup, coba. Hanya perusahaan besar yang tidak mengira bahwa akan terjadi hal seperti ini. Mereka merasa usaha mereka sudah aman, ya. Tiba-tiba terjadi COVID-19 yang menyerang kesehatan dan ekonomi. Mereka terkena dampak, tidak siap, ya. Apalagi berita berikutnya, bahkan banyak sekali brand-brand yang sudah kita kenal, ya. Salah satunya ini, ya. Yang Pizza Hut dulu kalau kita masuk luar biasa sekali, ya, sangat elit, ya. Lalu makan kadang-kadang kita nggak dapat meja. Sekarang bayangkan, perusahaan ini membuka lapak ya, bahkan di kantor stokis ini di depan kadang-kadang dibuka lapak ya dari perusahaan ini ya, luar biasa sekali dampaknya ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Ini adalah berita-berita akhir-akhir ini, bahkan dari awal ya sampai hari ini yang kita dengar akibat dampak daripada COVID-19. Banyak perusahaan yang tutup, banyak pegawai yang di PHK, jadi benar-benar ujian yang sangat luar biasa ya. Berikutnya, ternyata saya baca juga di jurnal.id ya, ini berita online juga, ada 5 sektor bisnis yang tahan krisis saat corona ya. Ada beberapa bisnis atau usaha yang ternyata itu bisa tahan banting dengan corona ya. Yang pertama adalah bisnis makanan dan minuman atau food and beverage ya. Nah, ini sudah kita ketahui dan ini wajar adanya. Kenapa? Apapun kondisi kita, namanya makanan dan minuman ya, itu adalah kebutuhan primer ya. Mau sakit, mau kaya, mau miskin, semua butuh makan. Akibatnya apa? Bisnis makanan dan minuman ini tetap berjalan ya, tetapi jangan salah, banyak juga yang tutup. Kafe-kafe besar banyak yang tutup ya. Yang disebut makanan dan minuman ini adalah makanan-makanan pokok ya, makanan sehari-hari ya. Warung makan tidak terkena dampak. Mungkin terkena di awal-awal karena orang takut keluar rumah, tapi sekarang sudah mulai normal ya, sudah mulai adaptasi. Ya, dulu ada yang hanya bisa dibungkus bawa pulang, sekarang sudah dibuka dengan batasan-batasan protokol kesehatan tertentu. Artinya apa? Jika Anda ada di bisnis makanan dan minuman, ini masih bisa tahan terhadap krisis corona ya. Terkena dampak tetapi tidak terlalu parah dan bisa bangkit dengan cepat.
Lalu yang kedua, penjualan kebutuhan pokok, pasti ya, kebutuhan pokok, toko kelontong ya, swalayan ya, yang menjual kebutuhan sabun dan seterusnya, beras. Nah, ini juga tidak mengalami dampak karena ini kebutuhan sehari-hari yang tidak akan terkena dampak apapun yang terjadi di kondisi kita ya, karena kebutuhan pokok. Ini juga tidak terlalu berdampak, tahan krisis ya. Lalu yang berikutnya, nah ini yang luar biasa, sektor jasa atau produk kesehatan ya. Sektor jasa seperti dokter ya, jasa kesehatan ini maksudnya ya. Dokter, perawat ya, klinik itu masih tetap, bahkan sampai nolak-nolak pasien ya. Kenapa? Karena banyak sekali. Karena kita bicara COVID adalah bicara efek kesehatannya sendiri. Mereka ada di jurusan kesehatan ya, sudah pasti kewalahan menangani pasien ya. Seperti itu. Semua rumah sakit penuh, semua klinik penuh di mana-mana ya. Jadi yang berusaha yang ada di sektor jasa, dokter, perawat dan seterusnya, apotik bahkan ya, itu bisa bangkit dengan cepat saat corona ini terjadi ya. Lalu berikutnya produk kesehatan ya, seperti suplemen kesehatan ini dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan, lebih sadar akan kesehatan diri dan keluarganya. Lalu yang dulu tidak mau minum obat, yang tidak menjaga dengan suplemen dan seterusnya. Nah, sekarang mulai sadar ya, mulai aware terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Sehingga orang pebisnis di sektor produk kesehatan, suplemen ya, termasuk kita Biospray ya, akan saya bahas nanti di poin nomor 3 ini. Ini sangat luar biasa sekali, bisa bangkit. Dan kalau kita bicara lagi-lagi ya, yang terkena dampak adalah kesehatan, maka produk kesehatan ada di garda terdepan untuk salah satu solusi menangani corona sehingga lebih tahan banting ya. Lalu berikutnya jasa pendidikan dan pelatihan ya, apapun yang terjadi orang tetap sekolah dan lain-lain, walaupun sekolah di rumah tetap jalan. Pendidikan, jasa pendidikan, pelatihan, banyak training, kursus. Orang jadi berpikir, oh ya, karena waktunya tersita lalu banyak yang di PHK, otomatis mereka-mereka ini berlatih, menambah ilmu ya. Mungkin ada yang kursus membuat kue, lalu ada yang kursus apapun itu ya, pelatihan-pelatihan. Jadi sektor-sektor jasa dan pelatihan ini itu tidak terlalu terkena dampak dari corona. Kalaupun terkena lebih cepat untuk bangkit. Lalu yang berikutnya sektor bisnis digital ini juga tidak terlalu terkena dampak dari corona. Kenapa? Karena dengan adanya digitalisasi, kondisi orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu. Seperti yang kita lakukan hari ini, Zoominar ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi seperti Zoom ini ya, itu sangat laris sekali ya, karena orang sangat membutuhkan bisnis digitalisasi ya. Orang pesan apa-apa bisa lewat Gojek, lewat aplikasi dan seterusnya. Jadi ini ada 5 sektor bisnis yang tahan terhadap corona ya. Kita yang mau saya fokuskan hari ini adalah poin nomor 3 di produk kesehatan ya, salah satu yang tahan terhadap corona. Dan Nutrik, nah ini menarik. Nutrik adalah tempat yang tepat ya. Perusahaan Nutrik adalah tempat yang tepat, salah satu solusi bagaimana kita bangkit dan mengatasi corona. Dari 2 sisi ya, tadi kita bahas masalahnya dari efek kesehatan, lalu berimbas ke efek ekonomi. Nutrik ternyata sudah memberikan solusi dari segi kesehatan dan juga dari segi ekonomi. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Kenapa Nutrik adalah tempat yang tepat? Inilah kekuatan dari Nutrik ya, yang saya pelajari 5 tahun yang lalu, dan kita semua member-member tahu bahwa ini adalah 4 pilar kekuatan Nutrik dari 20 tahun yang lalu. Yang pertama, dari pilar perusahaannya sendiri, lalu produk, marketing, plan, dan support system ya. Saya bahas satu-satu dari segi perusahaan. Perusahaan Nutrik berdiri di Malaysia 2001, sudah 20 tahun ya, oleh 4 pendirinya, foundernya ini. Dan luar biasanya sudah 20 tahun ada di 9 negara, dan ini kantornya di Malaysia. Saya sudah datang, luar biasa megahnya. Kalau saya tidak salah ini di atas mall ya, di pusat kota Kuala Lumpur ya. Ini luar biasa, masuk itu penjagaannya ketat sekali. Lalu ini 4 orang. Nah, kenapa perusahaan Nutrik sangat kuat? Karena 4 foundernya ini itu sangat solid sekali dari awal pertama kali Nutrik berdiri sampai hari ini. Artinya apa? Visi misi lalu komitmennya masih sama. Berapa banyak kita lihat perusahaan di luar sana yang berdiri dibangun bersama, lalu tahun ketiga, tahun keempat terjadi pergantian manajemen yang berimbas ke pergantian produk mungkin, lalu berimbas kepada marketing plan, sistem bisnis, semuanya terimbas. Saya masuk ke Nutrik 5 tahun yang lalu, ternyata ownernya masih itu juga. Artinya apa? Mereka solid. Mau perusahaan berdiri dari awal, saat pertama kali berdiri, sampai Nutrik berjaya sampai hari ini, mereka tetap solid. Artinya visi dan mereka
visi misi mereka masih tetap sama dan sudah sampai ke 9 negara ya. Kenapa demikian? Karena perusahaan Nutrik sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, dari 2001 ya. Jadi secara perusahaan sudah kuat sekali, sudah settle sekali, siap mengatasi tantangan ya, termasuk COVID ini. Lalu memiliki cabang di 9 negara ya. Lalu salah satu dari sebagian kecil perusahaan yang diberi keistimewaan izin oleh pemerintah Malaysia memproduksi dan mendistribusikan suplemen dalam bentuk semprotan. Nah, ini keistimewaan yang dimiliki Nutrik dan tidak semua perusahaan-perusahaan seperti ini mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia karena aturan yang begitu ketat ya. Nutrik mendapatkan kepercayaan itu. Lalu berikutnya, kenapa Nutrik? Karena produk utama yang telah mempertahankan nilai intinya selama bertahun-tahun. Dari dulu sampai sekarang produknya itu adalah ya biospray itu dengan komposisi yang sama. Berapa banyak kita lihat di luar sana perusahaan yang kadang-kadang dia menjual suplemen, tiba-tiba muncul produk baru bentuk sabun, kadang jual handuk. Kita sampai bingung ini perusahaan ini produknya apa sebenarnya keunggulannya ya. Terlalu banyak yang dijual dan kadang-kadang tidak nyambung gitu ya. Nutrik sudah memiliki produk unggulan dari dulu yang namanya biospray reguler dan plus itu dan bertahan sampai sekarang. Artinya apa? Para pendirinya ya itu sudah visioner sekali, memikirkan jauh ke depan. Nanti saya kupas lebih dalam lagi luar biasanya perusahaan ini dari segi produknya ya. Jadi punya produk inti unggulan yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan dan menjadi best seller ya. Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu sudah dijual lebih dari 40 negara ya. Nutrik sudah menjual produk-produknya hampir ke seluruh negara di Eropa dan sekitarnya, di Timur Tengah, di Asia Tenggara dan semuanya. Lalu berikutnya, perusahaan ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan untuk kategori perusahaan, lalu kategori bisnis, dan terutama kategori dari segi produknya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari sebuah bisnis, 4 elemen ini harus kuat. Ya. Kalau ada salah satu elemen yang tidak kuat, ini akan berpengaruh satu sama lain dan membuat Anda tidak akan nyaman menjalankan sebuah bisnis atau proses mencapai kesuksesannya menjadi terhambat. Ya. Jadi 4 pilar yang pertama adalah perusahaan, ya sudah saya jelaskan tadi, sudah 20 tahun, sudah kuat sekali, ada di 9 negara, ya, dan luar biasanya dari 9 negara ada di China, ya, sebuah negara yang kita kenal sangat kuat sekali dengan obat China-nya, obat Cina-nya, tetapi biospray bisa tembus ke sana. Artinya apa? Kalau produk ini tidak berkualitas, perusahaan tidak akan bisa masuk ke sana. Ini adalah keunggulan daripada perusahaan Nutrik, ya. Lalu pilar yang kedua yang tidak kalah penting dan saya rasa ini juga sangat utama sekali yaitu dari segi produk ya. 20 tahun lalu produknya adalah seperti ini. Ini adalah kemasan baru yang akan hadir di bulan November ini sekitar akhir bulan ya. Produknya dari dulu ya ini dia, biospray reguler dan plus ya. Dan sampai saat ini belum punya pesaing ya. Legal terdaftar ya. Lalu dasar penelitian ini 30 tahun di Amerika ya. Lalu teruji 20 tahun dengan formula yang sama. Jadi formulanya sudah paten sekali, ya. Apapun yang terjadi perubahan zaman ternyata produk ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Ini kekuatan produk. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang mau gabung pada suatu bisnis atau biospray atau apapun itu, ingat jangan tergiur dengan bonus yang besar, tetapi lihatlah produknya. Bagus tidak produknya, testimoninya seperti apa, penerimaan di masyarakat seperti apa, ya track recordnya seperti apa. Ini penting. Kenapa? Yang kita jual adalah produk. Kalau produknya tidak bagus, tidak akan terjadi penjualan. Ya, kalau tidak terjadi penjualan, tidak akan terjadi repeat order. Kalau tidak ada repeat order, kita tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan bonus, dan seterusnya. Jadi produk ini menjadi utama, karena ini adalah inti dari bisnis biospray. Produk ini, jadi kalau produk ini tidak kuat, tidak akan bisa diterima masyarakat. Ya. Dan 20 tahun produk ini tidak berubah dari segi komposisi, dan penambahan produk-produk lainnya. Ini sudah kuat sekali, komposisinya sudah paten sekali ya. Testimoninya di atas 80% ya. Mengujinya seperti materinya Presiden Heri Patip ya. Kita uji ke 10 orang, 8 orang merasakan perubahan yang luar biasa. Tingkat kesembuhannya 80%. Berapa banyak produk di luar sana yang kuatnya di antioksidan saja. Mengenakan sementara, tapi biospray antioksidannya dapat, tapi targetnya adalah karena dia punya anti aging, membuat kita regenerasi sel kita jauh lebih cepat dan mengalami peremajaan sel yang luar biasa sehingga kesembuhan bisa terjadi dengan cepat dan maksimal ya, seperti itu. Jadi biospray ini belum punya pesaingnya, satu-satunya stimulan HGA yang membalikan penuaan secara alami dan memperbaiki serta meningkatkan 4 sistem utama tubuh ya. Hormonnya diperbaiki, sarafnya diperbaiki, kardiovaskular ya atau peredaran darah, lalu metabolisme ya, pencernaan dan seterusnya ya.
Nah, banyak sekali produk-produk sekarang yang mengklaim sama seperti BioSpray. Ya, kita belum bisa bicara lebih jauh. Kita tunggu 5 tahun, apakah masih bisa bertahan? Ya, karena kalau kita bicara klaim, semua boleh mengklaim, tetapi di lapangan fakta yang akan membuktikan. BioSpray sudah 20 tahun, ya, seperti itu. Jadi segi kualitas produk sudah teruji dan terbukti di lapangan. Itu pilar yang nomor 2. Lalu kenapa juga harus nge-trik? Yang ketiga dari segi bisnis, marketing plan, ya. Saya masuk 5 tahun yang lalu, ya, itu marketing plan-nya sama persis, ya, dari awal sampai hari ini, ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan Presiden Suwandi, saya gabung BioSpray itu resign dulu, baru pelajari bisnis plan-nya, baru gabung, ya, bukan gabung dulu baru resign. Karena saya waktu itu percaya dengan kualitas produknya, ya, produk itu yang membuat saya yakin, kok kalau produk itu bagus, pasti dicari orang. Itu yang saya dulu membuat saya yakin dan ingin berhenti kerja, ya. Lalu setelah saya pelajari marketing plan-nya, dahsyat luar biasa. Ya, bisnis plan-nya ini 20 tahun. Lalu yang kedua, poinnya tidak pernah hilang, ya. Jadi Bapak Ibu jalankan bisnis ini, lalu tiba-tiba ada kesibukan dan seterusnya, ditinggal 3-5 bulan, lalu kembali lagi, selagi punya jaringan yang jalan, poin yang dulu itu masih ada, bahkan bisa bertambah. Ya, saya dulu pernah waktu pertama kali training di kantor, pelajari marketing plan-nya, saya bersama seseorang yang ternyata dia itu member lama BioSpray dulu di awal-awal, lalu satu dan lain hal dia tidak tahu, sibuk dengan yang lain, ditinggalkan BioSpray-nya. Ternyata setelah BioSpray semakin dikenal masyarakat, semakin booming, beliau pengen gabung lagi, dan ternyata setelah dibuka akunnya, ternyata banyak membernya dia di bawah yang sudah jadi presiden. Nah, itu luar biasanya BioSpray. Poin tidak pernah hilang, bahkan bertambah terus, ya. Berapa banyak perusahaan lain, ya, yang poinnya itu hilang dalam waktu sebulan, ya. Jadi kita gabung setiap bulan, makanya ada istilah poin nomor 3 ini, penghitungan poin hingga tidak ada kewajiban tutup poin di BioSpray, tidak ada kewajiban tutup poin, ya. Jadi kita belanja dapat bonus, tidak belanja ya sudah, poinnya tetap, ya. Lalu poin yang nomor 3, penghitungan poin hingga kedalaman tanpa batas. Bapak Ibu bayangkan gabung BioSpray, input belanja paket, poin yang muncul karena Bapak Ibu belanja, itu akan naik ke atas sampai ke ujung atas leader Bapak Ibu. Jadi Anda yang jauh di Sumatera yang tidak kenal Pak Chandra sekalipun, ya, selagi ada di bawah jaringan Pak Chandra, entah kedalaman berapapun, Bapak Ibu input satu paket 12 botol misalnya, 350 poin naik sampai di atas, ya, Pak Chandra pun dapat poinnya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ini kerja tim, ya, poinnya ini hingga kedalaman tanpa batas. Itu yang luar biasa dari BioSpray, ya. Lalu tidak ada kewajiban tutup poin, sudah saya jelaskan tadi, tidak ada kewajiban tutup poin bulanan karena bonus kita harian, ya. Ada bonus bulanan tiap tanggal 7. Nah, ini hari ini tanggal 7, ya. Sepertinya akan gajian hari ini, bukan sepertinya, akan gajian, ya. Nah, hari ini yang dapat gaji tanggal 7, gaji bulanan dari BioSpray, bisa chat di situ, ya, siapa yang hari ini jam 2 siang nanti setengah 3 akan cair bonus bulanannya, ya. Ini adalah bonus tambahan dari BioSpray, tetapi kekuatan utamanya adalah bonus hariannya. Nah, ini yang luar biasa dari BioSpray. Lalu member sekali untuk seumur hidup, ya, kita member sekali untuk selamanya, ya. Lalu berikutnya bisa diwariskan, ya. Makanya ada istilah ini bisa menciptakan pensiun mandiri, ya. Bahkan pernah kejadian, ya, Pak Suwandi punya kejadian, timnya ada yang menjalankan BioSpray, lalu timnya berkembang pesat, lalu beliau ternyata dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, ternyata jaringannya berteman dan yang menikmati anak cucunya, istrinya, keluarganya, sudah diwariskan, bahkan lebih dari yang sebelumnya saat beliau masih hidup. Jadi ini luar biasanya bisnis ini yang bisa kita wariskan ke anak cucu, ya, seperti itu. Lalu berikutnya, kita bisa belanja paket member berkali-kali dengan nama yang sama, ya. Saya sendiri sudah belanja hampir 100 paket lebih pribadi, ya. Nama yang sama. Jadi kita bisa punya akun yang luar biasa dan bonus kita nanti akan double-double, ya. Itu nanti kita bicara lebih teknis, ya. Jadi dahsyat sekali dari marketing plan-nya, saya dulu membayangkan, wah ini luar biasa. Ini kalau kita belanja seperti ini, kita bisa dapat penghasilan yang luar biasa. Nanti detailnya bisa kita bahas nanti di forum yang lain mengenai marketing plan, ya. Lalu keuntungan retail yang besar, ya. Satu botol BioSpray keuntungannya 50-80% keuntungan retail, dan bonus jaringannya lebih dahsyat lagi, berkali-kali lipat besar, ya. Ini kelebihan dari BioSpray, nanti akan saya bilang di belakang. Lalu pilar yang nomor 4, setelah perusahaan yang begitu kuat 20 tahun, lalu produk yang 20 tahun dengan formula yang sama sudah diterima masyarakat, ya, dengan penghargaan yang luar biasa. Lalu yang ketiga tadi marketing plan-nya yang dahsyat juga. Pilar yang keempat dan tidak kalah penting adalah support system, ya.
Ya, support system saya bagi menjadi 3. Support system dari perusahaan sendiri, Nutrik ya, memberikan promo yang dahsyat selama masa pandemi ini ya. Selama 5 tahun saya di Biospray, baru kali ini promonya gila-gilaan ya. Yang pertama misalnya ada promo paket ya, dari harga paket 14.680 menambahkan 1.500.000 mendapatkan 2 botol tambahan lagi ya. Ini promo yang jarang sekali terjadi sebelum adanya pandemi. Itu yang saya bilang hikmah di balik pandemi ini luar biasa bagi member ya. Lalu promo trip ya. Saya tahun ini harusnya mendapatkan 5 trip ya, tetapi karena Covid hanya 1 yang terrealisasi, umroh bulan Februari yang saya berikan kepada ibu saya. Lalu Malaysia tidak jadi berangkat, trip Thailand tidak jadi, trip China juga kemungkinan tidak jadi, harusnya bulan November ini. Lalu trip Amsterdam juga tidak jadi, tapi perusahaan memberikan dalam bentuk refund ya, penggantian dana. Dan itu sangat luar biasa untuk member di tengah pandemi seperti ini. Artinya komitmen support yang luar biasa dari perusahaan Nutrik kepada kita. Lalu ada promo gadget ya, saya hari ini baru terima 10 handphone dan hampir 15 jam tangan bagi grup saya yang kemarin mendapatkan promo gadget dari perusahaan ya. Ini juga luar biasa ya. Banyak perusahaan yang tutup tetapi Nutrik malah memberikan promo yang luar biasa ya. Ini bentuk kepedulian Nutrik kepada mitra-mitranya di seluruh Indonesia dan di negara-negara lain, bahwa Nutrik berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada mitra-mitranya di seluruh Indonesia ya. Terima kasih Nutrik ya. Lalu yang berikutnya lagi, dana BOP ya. Dana BOP kita buat acara, kita nyiapin konsumsi, masih bisa kita klaim ya ke perusahaan. Jadi keuntungan kita yang besar itu, bahkan kita buat acara pun kita sudah nggak bingung dengan dana, kita bisa klaim ke perusahaan dan itu diganti sama perusahaan ya. Jadi setiap kali kita buat acara, kalau ada barang yang laku, kita bisa dapat keuntungan bersih ya. Berapa banyak usaha di luar sana yang membuat acara pun dibuat harga tiket masuk, coba bayangkan. Biospray setiap acaranya free, dapat makan, dapat snack, ya kan, dapat informasi, ya kan. Ini yang buat kita sangat leluasa sekali di lapangan ya. Karena adanya dana dari perusahaan. Ini sudah ada lama sekali sebelum adanya Covid. Bahkan sejak adanya Covid pun dana ini tidak dihilangkan sama perusahaan. Ini yang luar biasa, komitmen Nutrik sangat sulit sekali kita melihat perusahaan yang punya komitmen luar biasa. Yang saya tahu dari Pak Lim sendiri mengatakan bahwa Biospray Nutrik ini dibangun dengan asas kekeluargaan, membangun seperti keluarga ya. Ini yang luar biasa dari Nutrik. Lalu support dari Nutrik, lalu kita juga ada support dari Star Dealers Club ya, SBC ya. Pak Chandra Atmaja sudah memberikan support yang luar biasa kepada kita, termasuk ruangan seminar seperti ini yang kita siaran hari ini. Ini semua disupport oleh Pak Chandra ya, menyiapkan tools yang luar biasa, buku-buku, presentasi, DVD, roll banner, semuanya ada di Stokis. Bahkan Bapak Ibu kalau buat acara tidak punya alat, bisa pinjam ke Stokis. Mau buat acara seminar tidak punya tempat, bisa pakai ruang seminar di Stokis, ruang meeting di Stokis. Semua diberikan kepada member-member daripada Biospray ya. Terima kasih Pak Chandra, support yang luar biasa ya. Lalu disediakan alat presentasi juga. Lalu bahkan yang luar biasa kita ada dokter konsultan ya. Ya, Pak Chandra menyediakan Dokter Yeti ya, ada di sini juga. Terima kasih Pak Chandra. Kita punya dokter konsultan ya, terutama untuk konsultasi masalah-masalah kanker. Dia ini dokter dari Yayasan Kanker Wisnuwardana ya. Ini support system yang luar biasa yang jarang sekali kita temui di perusahaan-perusahaan sejenis di tempat lain ya. Seperti itu. Ini support dari SBC yang luar biasa ya. Memberikan seperti ini juga ya, training-training seperti hari ini Bapak Ibu ikuti seminar online. Ya, ini bentuk komitmen dari Pak Chandra untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh mitra-mitranya, sehingga semua masih tetap bisa menjalankan aktivitas walaupun di tengah pandemi Covid seperti sekarang ini. Ada seminar, ada training-training, ya, ini luar biasa. Lalu support yang tidak kalah penting adalah dari leader-leader yang berkualitas, yang luar biasa, yang mumpuni, ya, yaitu seperti apa, pendampingan, ya. Anda akan mendapatkan leader-leader yang luar biasa di sini. Mereka akan dengan sepenuh hati dan totalitas memberikan pendampingan. Ya, kenapa? Karena ini bisnis keluarga, ini bisnis grup, ini bisnis tim, bekerja bersama-sama dan sukses berjamaah. Itu yang penting di sini. Lalu leader-leader Anda akan memberikan strategi-strategi penjualan, ya, strategi-strategi di lapangan. Ini bentuk support yang ada di Nutrik. Bahkan antar leader crossline pun saling kolaborasi. Nanti saya tunjukkan beberapa kali saya kolaborasi selama era pandemi ini dengan leader-leader, presiden-presiden di grup lain di luar grup saya, ya. Ini luar biasa yang kadang-kadang kita juga sulit menemukan di tempat lain. Antar leader pun ada gap, ada kotak-kotak ya. Sini tidak boleh kenalan sama yang sana karena berbeda jaringan.
tetapi di Nutrit ya itu berbeda. Semua seperti keluarga, tujuan kita sama, membantu masyarakat, tujuan kita sama, membantu masyarakat mencapai kesehatan dan membuat semuanya berincome di bisnis ini. Jadi tidak ada yang namanya merebut pasar dan seterusnya ya. Ini luar biasa. Jadi 4 pilar ini sangat penting ya untuk Bapak Ibu menentukan bisnis apa yang akan Bapak Ibu jalani. Dan Nutrit, saya pastikan bahwa 4 pilar ini sangat kuat sekali ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat, kenapa harus Nutrit lagi? Karena Nutrit sudah memberikan solusi mengatasi dampak besar dari COVID yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama adalah dampak kesehatannya sendiri, apa yang diberikan oleh Nutrit, lalu dampak dari ekonominya. Kita bedah satu-satu ya. Dari segi kesehatan, apa solusi yang diberikan Nutrit? Ini luar biasa. Dulu waktu saya pertama kali gabung Biospray, sudah ada keterangan mengenai kandungan Biospray dan fungsinya ya. Kandungan Biospray adalah yang reguler ya, adalah kolostrum ya, EGF1 from kolostrum yang bagus sekali untuk meningkatkan antibodi. Lalu ada asam amino arginin yang tugasnya meningkatkan sistem imunisasi ya. Ya, ini artinya apa? Perusahaan sangat visioner sekali, sudah berpikir bukan hanya setahun 2 tahun ke depan, tetapi sudah berpikir 10-20 tahun ke depan. Seolah-olah sudah tahu bahwa nanti akan terjadi COVID ya. Bapak Ibu kalau tahu COVID ini, yang diserang adalah imunitas tubuh ya, imun tubuh yang diserang oleh COVID ini. Dan ternyata Nutrit sudah menciptakan produk yang luar biasa 20 tahun yang lalu sebelum adanya COVID, sebuah produk yang mampu meningkatkan imunitas tubuh. Ya, coba bayangkan. Ya, meningkatkan sistem imunisasi. Berapa banyak saya lihat produk di luar sana yang tiba-tiba yang tadinya berbicara antioksidan, tiba-tiba iklannya muncul di TV meningkatkan imunitas dan seterusnya ya. Nutrit sudah 20 tahun yang lalu, ya. Yang lain baru aja mau mulai. Nutrit sudah bicara imunitas 20 tahun yang lalu, ya. Artinya apa? Perusahaan ini sangat visioner sekali, sudah membaca ke depannya ini akan seperti apa, ya. Jadi tidak ada perubahan kandungan sama sekali karena Biospray sendiri fungsinya memang meningkatkan imunitas, ya. Karena Nutrit percaya bahwa kalau imunitas ini naik, maka semua penyakit bisa diatasi, ya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat tadi, ya, peringkat penyakit nomor 1, data yang saya buka tadi di Jawa Timur, penyakit komorbid nomor 1 yang menyebabkan orang mati karena COVID, ya, itu adalah diabetes. Dan Anda tahu diabetes itu penyakit yang disebabkan oleh masalah pada pankreas. Nah, ternyata kandungan dari Biospray, ornitin, itu fungsinya adalah merangsang pankreas menghasilkan insulin. 20 tahun yang lalu sudah dibuat seperti ini, ya. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Dengan adanya ini, orang-orang yang punya penyakit komorbid diabetes bisa kita bantu. Dan ini adalah momen emas, ya, golden moment untuk kita membantu banyak orang yang punya masalah-masalah diabetes seperti ini untuk terbantu dan sehat sehingga bisa sembuh dari penyakitnya dan terutama bebas dari COVID-19. Ini peluang buat kita untuk membantu sesama, ya. Karena kandungan Nutrit yang luar biasa, 20 tahun yang lalu sekali lagi, ya. Tidak menyangka akan adanya COVID, tetapi sudah menciptakan produk dengan kandungan yang luar biasa. Lalu Anda lihat lagi di lisinnya, asam amino lisin. Itu bagus sekali untuk meningkatkan antibodi, ya, penyakit-penyakit autoimun, lupus, dan seterusnya. Jadi Biospray reguler ini ternyata mampu, nanti saya tunjukkan bukti bagaimana berapa banyak sekali pasien COVID yang kita tangani dengan Biospray. Karena kandungannya memang sudah mengcover itu, ya, dari reguler. Lalu dari kandungan yang plus, fungsinya penguatan sel. Ya, ini yang penting. Sel kita harus kuat. Kalau sel kita ini tidak kuat dan dia rusak, maka apa yang terjadi? Antibodi kita akan menurun, tentara kita akan berkurang sehingga begitu ada penyakit bakteri, terutama virus corona, sangat susah sekali dilawan. Biospray sudah mengcover ini, menciptakan sekali lagi produk yang luar biasa 20 tahun yang lalu. Jadi ini tidak kebetulan, ya, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Tinggal kita memanfaatkan peluang ini untuk membantu banyak orang dari segi kesehatannya, termasuk kita sendiri, ya. Jadi sudah ada solusi terhadap penyakit-penyakit 3 besar tadi, diabetes, stroke, dan jantung. Lalu luar biasa lagi, Biospray ini bekerja, salah satunya adalah memperbaiki 8 hormon utama, ya. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan manusia, HGH. Ini yang penting. Kalau HGH ini diperbaiki, maka yang lain akan diperbaiki, ya. Terutama hormon tiroid ini. Hormon tiroid itu hormon yang mengatur metabolisme tubuh, ya. Memperbaiki cara kerja jantung, ya. Kalau hormon ini bermasalah, maka peredaran darah kita, pencernaan kita akan mengalami masalah. Biospray memperbaiki ini. Ya, ingat peringkat penyakit nomor 3 yang gampang terkena COVID, jantung, ya. Jadi orang sakit jantung sudah ada solusinya dengan menggunakan Biospray.
Lalu yang tadi diabetes ya, BioSpray memperbaiki hormon insulin. Ya, hormon insulin ini adalah hormon yang tugasnya mengubah makanan menjadi tenaga. Ini sudah dijelaskan berkali-kali oleh pembicara-pembicara sebelumnya ya. Jadi peringkat penyakit nomor 1 yang terkena COVID tadi bisa kita tangani karena BioSpray memperbaiki hormon insulin. Lalu hormon nomor 5 ya. Kenapa 3 penyakit tadi sangat rentan terkena COVID ya? Diabetes, lalu hipertensi, lalu yang ketiga itu jantung. Karena hormon nomor 5-nya ini terganggu, hormon DHEA. Hormon yang tugasnya mengatur sistem kekebalan tubuh, imunnya rendah sekali dan kestabilan tekanan darahnya juga bermasalah sehingga gampang terkena hipertensi ya. Dengan menggunakan BioSpray hormon ini akan diperbaiki. Ini sudah kita sosialisasikan jauh sebelum adanya COVID ya. Jadi itu luar biasanya BioSpray solusi yang diberikan dari segi kesehatan. Buktinya apa? Ini buktinya. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau melihat ini adalah Fedita Lee, YouTuber di Surabaya yang terkena COVID ya. Dan beliau bisa sembuh bersama keluarganya, mendapatkan solusi kesehatan dari BioSpray. Dan tidak itu saja, mendapatkan solusi ekonominya ya. Dapat bisnis lagi juga dari BioSpray. Makanya betul bahwa setiap kali kita terkena sesuatu, musibah apapun itu, pasti ada hikmahnya. Ternyata sakit bisa sembuh dan bisa mendapatkan peluang bisnis dari BioSpray. Kali ini ada tim kami sendiri juga, ya teman kami, ini namanya Pak Agus dari Sidoarjo, ya terkena COVID juga dan punya penyakit bawaan diabetes, coba bayangkan. Ya, ternyata bisa sembuh, ya saya dikirimi ya Pak Abbas, alhamdulillah saya sudah negatif COVID. Jadi ini peluang kita untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID ya, lalu atau yang belum terkena COVID tetapi punya penyakit komorbid ya. Ini peluang atau solusi kesehatan ditawarkan BioSpray. Ayo kita maksimalkan ini untuk membantu banyak orang terbebas dari COVID-19 dan sehat ya. Karena kalau kita bicara berita kematiannya tadi sangat luar biasa sekali ya. Ini solusi kesehatan yang diberikan oleh BioSpray. Lalu saya akan sharing sedikit ya mengenai strategi grup kami ya, grup saya menghadapi tantangan di lapangan di era pandemi ini ya. Saya yakin yang hadir di seminar ini 80% adalah orang-orang yang sudah bermitra dengan BioSpray, sudah menjadi member. Saya akan sharing sedikit saja bagaimana strategi kita menghadapi pandemi, terutama grup saya ya. Karena produknya sudah bagus, perusahaannya sudah bagus dengan promo yang luar biasa. Produknya sudah saya jelaskan tadi berapa besar kualitasnya, lalu support sistemnya luar biasa, marketingnya luar biasa. Artinya apa? Kembali ke strategi kita masing-masing. Ya, kenapa ada grup lain yang bisa menjual dengan mudah? Kenapa grup kita tidak? Kita hanya bicara strategi saja, bukan salah BioSpray. BioSpray sudah luar biasa dari dulunya. 20 tahun yang lalu sudah luar biasa. Jadi kalau Anda tidak bisa menjual, masalah ada pada Anda, bukan BioSpray. Ya. Strategi, ya, saya akan tunjukkan beberapa strategi yang melakukan grup saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di grup saya, nah ini. Saya dan Ibu Hantika, Bapak Ibu sudah kenal ya. Kalau di grup saya dipanggil Bapak Negara. Ya. Kalau Ibu Hantika ini Ibu Negara. Ya. Kenapa demikian? Saya bersyukur mendapatkan Ibu Hantika di grup saya. Ya. Kenapa demikian? Kami punya kelebihan masing-masing. Ya. Bu Hantika ini sangat kuat sekali di lapangan dalam hal pendampingan, lalu penguasaan produknya karena beliau punya pengalaman hampir 20 tahun di dunia kesehatan ya. Jadi sudah seperti dokter kalau menjelaskan produk. Ya, jangan lihat tampangnya cantik begini ya. Kalau ketemu pasien diabetes, lukanya dipegang, Pak. Makanya kalau pasiennya cowok ini cepat sekali sembuh. Karena termotivasi itu. Yang datang ini, saya nggak mau lanjutin lah pokoknya. Intinya itulah. Jadi luar biasa. Makanya jadi rebutan di grup ini. Minta didampingi Bu Hantika semua. Ya. Sampai grup saya juga, Pak, minta tolong dampingi Bu Hantika. Saya heran apa ini. Karena beliau sangat secara penampilan juga good looking gitu ya, enak dilihat gitu ya. Tetapi penguasaan ilmunya luar biasa. Beliau sangat kuat sekali di lapangan. Jadi pendampingan itu titik closingnya 80%. Jadi kalau dampingin mitra itu closing, terjadi penjualan yang luar biasa. Saya punya kelemahan di situ atau saya tidak kuat di situ ya, karena saya basicnya adalah accounting ya, bicara angka-angka. Akhirnya kita bagi tugas ya. Bu Hantika fokus di lapangan mendampingi tim ya segala macam. Saya tugasnya jaga rumah gitu ya. Saya tugasnya untuk membuat sistem pendidikan pelatihan mitra-mitra kami. Saya buat strategi di lapangan, membuka mindset mereka, memotivasi mereka. Kita bagi tugasnya di situ ya. Beliau yang di luar, saya yang di dalam, menciptakan strategi-strategi. Lalu apa yang kami lakukan saat terjadi corona? Ini yang kami lakukan ya.
Di bulan Maret saat awal-awal terjadi corona, yang pertama kali saya lakukan adalah konsolidasi internal ya, atau dengan bahasa lebih sederhana merapatkan barisan. Grup saya rapatkan kembali. Sebenarnya saya belajar dari bagaimana cara Nutrik melakukan konsolidasi ya. Bapak Ibu yang tahu di awal-awal Nutrik saat terjadi corona, kita setiap Senin ya melakukan Zoom dengan manajemen Nutrik yang ada di Malaysia sana. Syarat yang harus dilakukan, syaratnya untuk ikuti acara itu adalah tidak membahas masalah pekerjaan. Jadi hanya ngobrol ringan saja ya. Saya udah merinding kalau cerita Nutrik, luar biasa. Saya mencontoh. Terima kasih kalau ada perwakilan Nutrik ya Pak Tyson dan lain-lain. Konsolidasi internal. Jadi kita di situ seminar, saling menyapa, menanyakan kabar, bercanda, tidak membahas pekerjaan sama sekali. Kenapa? Kita tahu ini efek global ya. Tidak menanyakan berapa target Indonesia, tidak. Ngobrol biasa ya. Dulu saya pun melakukan itu, akhirnya saya belajar dari situ. Saya contoh, saya duplikasi. Saya kumpulkan grup saya yang dulunya mungkin kita ketemu itu ngobrol masalah kerjaan, ada BOP dan seterusnya. Saya kumpulkan hanya sekedar ngopi bareng ya. Kita ngopi, kita ngobrol, kita bercanda, yang dulunya kita ketemu bahas pekerjaan, sekarang kita ketemu hanya untuk ngobrol santai, menanyakan kabar ya. Apa tujuannya? Untuk merapatkan barisan. Kenapa? Dengan kondisi ujian seperti ini, banyak yang imannya langsung turun, Mbak. Saya berpikir kalau mereka tidak kita rangkul, tidak kita rapatkan barisan, memasukkan ke dalam sebuah konsep, sebuah rumah ini, mereka akan keluar dari situ. Begitu ada yang tawarkan produk lain, ya, mereka akan tertarik di situ. Atau mereka akan jalankan produk lain, atau mereka berhenti jalankan biospray. Makanya saya rangkul, saya ajak ketemu, kita ngobrol santai biasa. Lalu berikutnya, karena tidak ada BOP, banyak yang nganggur, saya maksimalkan untuk kita adakan training, ya. Kita training, kita kumpulkan, ya, memberikan pelatihan internal, ya. Kita ada pelatihan perawatan muka diabetes, lalu filosofi produk, ya. Lalu kita bahas apa saja training-training. Bahkan saya kolaborasi dengan grup lain, kita belajar bagaimana bisnis digital, ya, bagaimana mempromosikan biospray lewat Instagram, lewat Facebook. Saya maksimalkan itu. Jadi saya belajar satu hal, kalau kita sudah jadi presiden, ternyata kita nggak fokus lagi kepada menjual di lapangan, kita fokus untuk menciptakan strategi untuk mitra-mitra kita. Jadi saya berpikir di situ bagaimana caranya, kami sebagai leader, saya Buantika berpikir bagaimana tim kita ini tetap survive di era pandemi ini, jangan sampai jatuh semua. Ya. Ini bahaya, ini ujian. Lalu yang ketiga, menyangkut BOP, kami melakukan BOP di tempat-tempat tertentu yang sudah kami target. Saya kasih contoh. Kalau pandemi seperti ini, salah satu tempat yang bisa kita lakukan BOP adalah di sekolah. Kenapa demikian? Karena sekolah itu, ini saya kasih triknya saja. Di sekolah itu, murid-muridnya pada pembelajaran jarak jauh, guru-gurunya tetap masuk, tetapi banyak santainya. Nah, ini kami maksimalkan untuk lobby-lobby ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi atau informasi mengenai biospray, dan sangat disambut luar biasa. Makanya saya 3 bulan yang lalu sampai sekarang, itu hampir 2 minggu sekali ke Tegal, ya. 1 minggu full kita ngisi dari sekolah ke sekolah, ya. Lalu kenapa sekolah? Dan kami menyasar sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Kenapa demikian? Karena sekolah negeri itu biasanya punya koperasi. Nah, mereka saat kita jelaskan biospray tertarik. Begitu mereka mau beli dengan harga seperti itu, ada solusi lain, kita kerjasama dengan koperasinya. Makanya sekali kita ke Tegal itu closing 30 botol, 40 botol dari seminggu itu, ya. Jadi ini yang disebut dengan strategi. Jadi jangan sampai adanya corona kita semua kehilangan akal, kehilangan ide. Selalu ada jalan keluar, ya, seperti itu. Lalu kami juga melakukan promo-promo menarik internal grup kami. Seperti ini contohnya. Ya, saya melakukan konsolidasi internal, ya. Kami kumpul, kami belajar mengenai filosofi produk, saya memberikan motivasi, Buantika memberikan strategi-strategi di lapangan. Waktu yang ada tidak kami sia-siakan, kami pakai untuk belajar. Ya. Lalu ini kami melakukan syukuran, ya, potong tumpeng karena target kami terpenuhi. Ya. Jadi waktu yang ada kami lebih banyak untuk merekatkan hubungan sesama anggota grup kami. Ya. Kenapa demikian? Karena ini yang kita butuhkan. Ya. Kita pengen tetap solid, tetap utuh, apapun kondisi yang terjadi, susah, senang, ujian, cobaan, kita tetap bersatu. Ini yang saya lakukan di grup saya. Kami konsolidasi internal, ya, belajar terus, ya. Lalu berikutnya apa? Saya juga melakukan kolaborasi training dengan leader-leader di grup lain, ya. Contoh, saya kolaborasi dengan Mas Baktiar, Mas Fili, ya, Bang Fili, timnya dari Presiden Sujarwo, ya, di Lamongan. Terima kasih kalau hadir di sini.
saya bawa grup saya ke sana, ya kami kolaborasi untuk belajar mengenai bagaimana mempromosikan biospray secara online, ya. Karena biospray ini kan dengan kondisi seperti ini, kita sulit sekali bertemu ya dengan orang, dengan prospekan. Otomatis salah satu caranya adalah dengan melalui media sosial. Kami belajar ini. Karena kebetulan Mas Baktiar dan Mas Pilih ini juara kontes digital di Nutrik ya, yang diadakan Nutrik. Makanya saya bawa tim saya ke sana, kami belajar ya. Jadi terus belajar, kolaborasi dengan grup lain, apa ilmu yang bermanfaat kami ambil. Dan ini luar biasa sekali, banyak tim kami yang mendapatkan penjualan dari media sosial. Itu kondisi di awal-awal corona ya, sulit sekali bertemu, sulit sekali membuat acara berkumpul. Lalu kami juga mengajarkan strategi-strategi untuk bagaimana promosi lewat media sosial, salah satunya WA ya. Jadi grup saya itu WA-nya tidak pernah kosong dengan promosi biospray. Banyak sekali orang-orang yang pesan biospray melihat dari status story di WA ya. Jadi kami maksimalkan semuanya ya. Tidak berpangku tangan, kami mencarikan solusinya. Lalu saya juga berkolaborasi sering sekali dengan Dr. Heri Fakih ya, couple presiden ya. Terima kasih kalau Dr. Heri ada di grup ini, banyak sekali membantu grup saya. Kami fokus untuk melakukan training-training ya, kolaborasi grup beliau dengan grup saya. Kami adakan di Malang karena grup saya banyak di Malang, itu menjadikan sentral pelatihan di grup kami. Kami memberikan training mengenai filosofi produk dan filosofi bisnis biospray sehingga member ini lebih paham secara mendalam bagaimana kerja dari biospray, bagaimana bisnis biospray ini luar biasa sehingga jangan kemana-mana, gitu ya. Saya terima kasih dengan Dr. Heri dan hasilnya luar biasa sekali. Saya mintakan di belakang nanti. Seperti itu. Lalu one on one, home meeting, BOP tetap berjalan ya. One on one tetap pakai masker gitu ya. Kadang-kadang buka kalau selfie gitu ya, takut nggak kelihatan wajahnya ya. Nah seperti ini. Tetap jualan, tetap jalan, tetap COVID jalan. Saya selalu katakan kepada teman-teman lain, kenapa kita begitu takut dengan COVID? Kita jangan merendahkan produk biospray. Produk kita ini salah satu fungsinya meningkatkan imunitas. Kenapa kita pakai biospray kok takut gitu loh? Itu yang saya kadang-kadang bingung. Nah, tim saya bilang jangan takut. Imun kita insya Allah terjaga dengan biospray. Tinggal saja protokol kesehatan kita jalankan. Kami adakan home meeting, ya kan, tetap berjalan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di bulan Agustus, Juli sampai hari ini, dari Juli Agustus terutama ya, kalau lihat acara-acara BOP itu hanya grup kami yang mengadakan BOP ya, hanya grup kami yang mengajukan dana untuk pengajuan BOP, karena kami sudah bergerak dari situ ya. Bulan 3, 4, 5 kami fokus ke training, 6, 7, 8 suasana mulai kondusif, kami mulai buat acara-acara ya. Seperti ini saya acara di Tegar, tetap COVID, tetap jaga protokol kesehatan, acara berjalan terus normal. Ya, hanya ada beberapa penyesuaian saja. Ya, seperti itu. One on one tetap jalan, home meeting tetap jalan, BOP tetap jalan. Ya. Seperti itu. Nah, lalu kami membuat promo internal di bulan Oktober kemarin misalnya. Kami membuat promo yang namanya promo APD ya. Sesuai namanya ya. Kalau di medis namanya alat pelindung diri, kalau kami promo APD, ambil paket dapat uang ya. Dan ini akan kami undi dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah kepada member-member kami yang melakukan pemanjaan paket ya. Yang memberikan promo, yang membelanja paket nanti akan kita undi. Ya, 3 orang akan mendapatkan, bahkan 1 orang bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Total hadiah kami siapkan 2.250.000 ya untuk member yang beruntung yang sudah belanja. Ini juga ternyata efektif sekali ya. Jadi ini adalah beberapa strategi yang kami lakukan di grup kami untuk bagaimana caranya kami tetap survive, kami tetap punya omset, kami tetap memegang duit, punya omset selama pandemi ini ya. Dan apa hasilnya? Ini hasilnya. Ini adalah data penjualan grup kami 3 bulan terakhir ya. Lalu di bulan Agustus itu kami setelah melakukan training, kami melakukan berani mematok target di grup kami ya. Kami mulai dari bulan Agustus, target grup kami adalah pembelanjaan 30 paket sesuaikan dengan jumlah hari saat itu dalam 1 bulan ya, 30 harian. Ya, ternyata target kita 30 paket, realisasinya bahkan di atas itu 34 paket. Kenapa ini terjadi? Karena training-training kami berjalan, ya. Pelatihan yang kami lakukan berdampak luar biasa. Promo-promo kami dimaksimalkan oleh mitra-mitra kami. Jadi target kami 30 paket tercapai 34 di atas 100%, ya. Lalu September kami naikkan target grup kami menjadi 35 paket, ya. Ya, Agustus 30 paket tercapai 34, kami langsung syukuran ya, langsung potong tumpeng ini, merayakan kemenangan yang luar biasa ini. Ya. Ini adalah kebanggaan di grup kami. Lalu September kami naikkan targetnya dari 30 menjadi 35 paket.
ternyata terrealisasi di atas 100%, tercapai 36 paket. Ya, ini luar biasa. Ya. Lalu bulan Oktober kami naikkan lagi targetnya menjadi 40 paket. Ya, dan apa yang terjadi bulan Oktober kemarin tercapai pas 100%, 40 paket. Ya, jumlah penjualan ya dengan omset berapa ratus botol yang terjual ya. November ini kami tetap menjaga standar kami di 40 paket. Loh, kenapa nggak dinaikkan, Pak? Tidak. Kami mengukur kekuatan grup kami. Secara psikologi, kalau target ini terpenuhi, mitra-mitra lebih semangat. Ketimbang kita target yang besar tetapi tidak tercapai, secara psikologi ada rasa kecewa nanti di situ. Jadi kami targetkan sesuai dengan kemampuan grup kami. Ya. Jadi kami beberapa leader ini, saya bertiga sudah punya ukuran ya, seberapa kuat grup kita ya, endurance-nya sejauh mana. Akan kami naikkan pelan-pelan. Dan saya yakin setelah COVID ini berlalu, ya tahun depan insya Allah kita sudah stabil di 50 paket tiap bulan, insya Allah. Dan November ini target kami 40 paket, ya. 40 paket dan per hari ini sudah ada inputan sekitar 7 paket ya per hari ini ya. Insya Allah ini tercapai lagi karena ada 3 orang yang sedang mengejar ambasador di bulan ini. Ini adalah pencapaian grup kami selama masa pandemi COVID ya. Lalu karena Oktober kemarin kami tercapai target, maka grup kami melakukan trip ke Jogja. Nah, liburan ke Jogja ya bersama karena mereka sudah mencapai target, kerja keras semuanya, semua menikmati itu. Ya, kita liburan. Jadi grup kami melakukan selama COVID ini berjalan seperti normal saja ya. Ya, kami tidak terpengaruh dengan COVID-nya, kami fokus kepada bagaimana mengembangkan grup kami ya. Trip ke Jogja, jalan-jalan, refreshing, senang-senang gitu ya. Sehingga apa? Imunitas tubuh kita juga semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena jalan-jalannya dapat, semua pada megang duit. Nah, itu yang luar biasa. Selama COVID semuanya senyumnya semakin lebar. Ya, kenapa? Kantongnya terisi, rekeningnya berbunyi. Nah, ini yang dahsyat ya. Lalu perusahaan juga punya trip ya tahun depan, umroh dan Australia. Nah, target di grup kami minimal 10 tiket ya. Ada di grup kami ya, buat 3 sudah 5 poin, targetnya 8 poin ya. Sudah ada 6 orang ya yang sudah mengumpulkan poin, dan bulan ini bisa nambah 3 orang lagi karena akan ada ambasador baru ya. Ya, ini yang luar biasa ya. Insya Allah target 10 tiket minimal di grup kami untuk trip umroh dan Australia. Ini ada beberapa pencapaian dan strategi di grup kami ya. Dan yang menarik ya kaitannya dengan efek daripada COVID ini ya. Efek daripada COVID ini yang tadi saya jelaskan, efek ekonomi ya. Salah satu mitra saya namanya Bapak Eko Susianto. Ini luar biasa sekali. Saya kenal beliau, nanti beliau akan testimoni setelah materi saya nanti. Cuman saya kasih gambarannya. Beliau ini teman saya di perusahaan lama dulu sebelum saya resign ya. Lalu kami kenal lagi setelah adanya COVID ini, lalu kami komunikasi dan saya ajak bergabung dengan Biospray. Kebetulan waktu itu beliau juga terkena dampak dari COVID ya. Jadi perusahaannya juga mengalami masalah dengan COVID ini, jadi jam kerjanya dibatasi, 2 hari masuk, 2 hari libur, yang berakibat penghasilannya menurun, hampir 50%. Gajinya yang sekian berkurang, jauh, nanti akan beliau ceritakan. Dan luar biasa sekali, ya, selama 3 bulan beliau jalankan Biospray ini, ya ternyata bisa mendapatkan 2 bulan lebih sebenarnya, mendapatkan bonus 25 jutaan dari Biospray. Baru 3 bulan gabung di Biospray di masa pandemi, ini yang luar biasa. Ya, dan luar biasanya lagi per 1 November kemarin Pak Eko Susianto ini mencapai peringkat ambasador ya. Ini luar biasa sekali, pencapaian yang luar biasa ya. Nanti beliau akan cerita lebih detailnya bagaimana perjalanan beliau di ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Ini adalah testimoni bisnis dari grup kami. Makanya saya katakan Biospray ini bisnis anti corona. Kenapa demikian? Ada corona, ini menjadi momentum buat kami untuk bantu lebih banyak orang. Ini jadi momentum buat kami untuk membantu ekonomi orang yang di PHK, kami taruh untuk bekerja menjalankan Biospray. Dan luar biasanya Pak Eko ini yang luar biasa. Orang sekarang pada susah nyari kerja, ya kan, banyak yang di PHK. Beliau sebaliknya, malah setelah kenal Biospray, malah memutuskan resign, ya. Ini yang luar biasa. Jadi saya kadang itu takut merekrut orang ya, karena pada ikut jejak saya semua ini resign kerja. Ini luar biasa. Ini saya tidak tahu efek positif apa negatif, ya. Beliau memutuskan resign, nanti beliau cerita lebih detail nanti di sesi selanjutnya ya. Kalau ini yang dahsyat, saya katakan sekali lagi, Biospray ini bisnis anti corona. Ada member saya ya, yang punya income di bulan September, ini masa COVID ya, punya bonus harian dalam sebulan, itu 43.240.000 bulan September ya.
Lalu di bulan Oktober bukannya menurun, tetapi tambah naik lagi. Dan ini sejarah bagi beliau ini, di grup saya, ya. Di masa pandemi dan beliau sendiri belum pernah punya penghasilan sebulan sebanyak 56 juta. Oktober beliau mendapatkan penghasilan 56 juta 750.000, ya, 56 juta dari satu akun. Saya cek kemarin akun anaknya yang juga jadi ambasador, itu 13 juta akun anaknya, ya. Lalu belum termasuk keuntungan retail, ya. Ini luar biasa ini. Ini 56 juta. Dan siapa orangnya? Ini dia orangnya, ya. Ibu Antika yang Bapak Ibu sudah kenal, ya. Beliau selama Covid ini, ya, menjadi, ya, presiden di bulan November ini, ya. 1 November kemarin dinobatkan sebagai presiden baru Nutrik, ya. Ya, jadi bayangkan bonusnya luar biasa di tengah corona, orang mengatakan ekonomi lagi sulit, semua orang terkena dampaknya. Bu Antika membuktikan, grup kami membuktikan bahwa Biospray ini adalah bisnis anti corona, ya. Beliau mencapai peringkat presiden hanya dalam jangka waktu 2 bulan dari 3 bulan yang diberikan, ya, dengan penghasilan 40-50 juta. Ini luar biasa, ya. Menjadi presiden di masa pandemi itu tidak gampang tantangannya. Dan bahkan di luar ekspektasi, di atas ekspektasi, ya. Standarnya 30 juta 3 kali, beliau bisa dapat 50 juta. Ini luar biasa. Nanti akan setelah acara mungkin ada waktu Pak Suwandi bisa, Pak Pres Suwandi bisa mungkin bertanya kepada beliau apa sebenarnya, ya, yang dilakukan, ya. Seperti itu, ya. Ini dahsyat ini. Lalu saya sendiri karena saya tugasnya di belakang meja, ya, nyatat-nyatat gitu kan, ya. Ya, ada teman saya yang ini ada di sebelah saya, katanya tugasnya hanya bagian mantau-mantau aja, ya. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hanya tugasnya mantau-mantau grup saya bisa dapat 20 juta sebulan. Alhamdulillah. Tugasnya mantau-mantau aja gitu, bagian input gitu, ya, dapat 20 juta. Tugas saya buat strategi, coba digedein lagi. Ini lumayan 20 juta Agustus, lalu September 20 juta, Oktober 20 juta dari satu open, ya. Lumayan, ya. Selama corona ini 20 juta it's okay lah. Ini sudah bisnis anti corona gitu, ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau Biospray ini produknya sudah bagus, Nutrik ini sudah punya 4 pilar yang kuat, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya, diingat baik-baik. Perusahaannya sudah kuat, produknya luar biasa, marketing plan-nya dahsyat, support sistemnya luar biasa, ya. Dan ini buktinya, ya. Jadi bukan Nutrik yang salah saat terjadi COVID, tapi Bapak Ibu kalau tidak bisa menjual, ya, introspeksi diri. Strateginya jangan-jangan ada yang belum jalan, ya. Kami sudah menjalankan banyak strategi, ya. Ini bonus hariannya, coba bayangkan. Tanggal 3 Oktober masuk 3.600.000, hari setelahnya. Coba back dulu. Nah, coba digedein. Ini yang saya katakan Biospray bisnis anti corona, ya. Coba lihat, 3.600.000, 3.600.000, 2 juta, 4 juta, 5 juta, 4 juta, 3 juta, ya, 2 juta, 2.800.000. Belum termasuk inputan kemarin, ya. Belum termasuk nanti gaji bulanan hari ini. Ini dahsyat, luar biasa ini Biospray. Bisnis anti corona, saya berani klaim, ya. Biospray bisnis anti corona. Bapak Ibu yang belum bergabung, ini kesempatannya, ini golden moment-nya, ya. Segera gabung, bantu banyak orang kesehatannya, uangnya mengikuti, gitu, ya. Jangan bingung dengan usaha lain, mau usaha apa, ini Biospray ini, usaha tanpa kantor, ya. Pegang produknya langsung jualan, beres, gitu, ya. Bahkan bisa jual lewat media sosial. Ini bisnis anti corona, ya. Itu beberapa hal yang saya jelaskan. Terakhir penutup, ya, kepada Bapak Ibu semua. Di perusahaan saya yang lama dulu, ya, itu punya slogan begini, punya filosofi itu belajar lebih belajar, ya. Dan saya pikir-pikir betul juga, ya. Dan ini saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, bahwa ayo, sekali lagi 4 pilar dari Nutrik sudah kuat, ya. Bapak Ibu yang harus merubah strateginya, menyesuaikan, ya. Apa itu? Belajar lebih. Maksudnya apa? Belajar lebih, pelajari produknya, kuasai ilmunya, ya. Kuasai strateginya, belajar terus. Jangan merasa pintar, jangan merasa sudah pintar. Ingat, saat kita merasa kita pintar itu awal dari kehancuran, ya. Jadi belajar terus menerus. Saya sendiri terus belajar dari member-member saya pun ada yang solusinya bagus, ada yang punya strategi bagus saya pakai, ya. Lalu saya juga belajar dari upline lain, saya belajar dari tim lain, ada strategi yang tidak cocok, saya belajar dari situ, saya pakai strategi yang lain. Jadi kita selalu belajar, ya. Jadi belajar lebih belajar, ya. Lalu yang kedua, belajar lebih, ya, belajar terus menerus, lalu lebih belajar. Artinya apa? Kalau Anda sudah belajar, proses belajar, lebih belajar artinya Anda belajar kepada leader-leader yang luar biasa, ya.
leader-leader yang luar biasa. Anda belajar kepada mereka, ya. Ada Dr. Heri, saya berterima kasih sekali, banyak sekali saya belajar dari beliau. Saya banyak sekali sharing dengan Pak Suwandi juga. Saya belajar dari leader-leader yang lebih senior dari saya, ya. Intinya apa? Kita menambah ilmu kita sehingga kita semakin luar biasa, sehingga bisnis kita jalan, kita semua bisa sukses berjamaah, ya. Jadi pesan saya sekali lagi, kalau strategi Anda belum jalan, Anda rubah strateginya, Anda belajar strategi-strategi baru dari grup lain, dan kami siap mensupport Bapak Ibu sekalian, Trade, SBC, saya dan banyak leader akan membantu agar kita semua bisa sukses berjamaah di bisnis by SP, ya. Sekian dari saya, terima kasih dan sukses untuk Anda semuanya. Terima